Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran online kita pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih pada pembahasan di bab 4 tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas dua bagian. Yang pertama tentang tanggung jawab dan yang kedua tentang tawadu. Sebelum memulai pembahasan materi, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat sedikit pada pembelajaran sebelumnya tentang tanggung jawab, yang artinya melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin tanggung jawab kita tidak hanya tentang sholat dan puasa, tapi kita juga memiliki tanggung jawab kepada sesama. Dalam tanggung jawab kepada sesama termasuk tanggung jawab kepada orang tua untuk berbakti dan juga tanggung jawab kepada diri sendiri. Selain itu juga tanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Dan pada pembahasan yang kedua kemarin yaitu tawadu, yang artinya rendah hati atau tidak sombong. Lawan dari sikap tawadu yaitu takabur yang artinya sombong. Nah, itu sedikit mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Pada hari ini materi pembahasan kita masuk pada bagian C, yaitu peduli. Peduli dapat diartikan dengan memperhatikan atau menghiraukan. Di dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, terutama dalam kebaikan. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan kesulitan orang yang sedang dalam musibah. Peduli terhadap sesama bukan sekedar dengan harta, namun peduli sesama dapat ditunjukkan dengan tenaga dan juga pikiran. Sikap peduli kepada sesama mewujudkan hidup gotong royong. Sikap peduli juga menimbulkan kerukunan dan kebersamaan antara sesama manusia. Kepedulian terhadap sesama juga menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial atau perbedaan sosial. Bentuk kepedulian Islam ditunjukkan dengan adanya infak, zakat, dan kurban. Infak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun pelaksanaan zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang menjadi bagian rukun Islam yang keempat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal artinya zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Misalnya, jika kita mempunyai simpanan harta kekayaan yang sudah memenuhi nisabnya, misalkan ada uang, emas,
dan lain-lain. Jika sudah memenuhi nasab dalam 1 tahun, maka kita wajib untuk membayar zakatnya. Selain itu juga ada ibadah kurban. Dalam ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama dengan membagikan daging kurban. Cara lain dalam peduli kepada sesama juga bisa kita lakukan di sekitar lingkungan kita. Misalkan kita memiliki tetangga yang sedang mengalami musibah. Misal dia sedang mengalami musibah kebakaran. Kita wajib untuk peduli kepadanya. Misalnya dengan memberikan pakaian, makanan, dan lain-lain. Selain pakaian dan makanan, kita juga bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran kita dalam membantu tetangga kita tersebut. Contoh lain yang bisa kita lakukan dalam peduli kepada sesama, misalnya di lingkungan sekolah. Misal di sekolah ada teman kita yang sulit dalam memahami pembelajaran, kita dapat membantunya dengan mengajaknya untuk belajar bersama agar dia bisa lebih memahami dalam materi pembelajaran. Misal ada teman yang ketinggalan pulpen atau pensil, kita dapat membantunya dengan meminjamkan pensil atau pulpen yang kita miliki. Nah, dari beberapa contoh tadi, itu adalah contoh dalam perilaku peduli kepada sesama. Perilaku peduli termasuk dalam perilaku yang terpuji, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sikap peduli akan disayangi oleh Allah, disenangi oleh teman dan orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkan 3 sikap terpuji. Yang pertama, sikap tanggung jawab. Yang kedua, sikap tawadu. Dan yang ketiga, sikap peduli. Pembahasan materi kita di bab 4 telah selesai. Salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui grup kelas maupun di WA pribadi Ibu langsung. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Jaga kesehatan dan beristirahat dengan cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M sebagai berikut. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.